Hai, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020. Teman-teman, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat rangkuman dari bacaan hari ini di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan melihat 3 kartu dari Lenormand, dan kita biarkan aplikasi ini yang mengambil kartunya secara acak. Kita mengarah pada 2 bunga yang cantik-cantik di depannya. Oke, kalau saya melihat memang fokus dari bacaan kali ini ada di pergerakan. Dan kita sudah bisa mulai merasakan bahwa ini adalah sebuah hadiah. Bahwa pergerakan itu adalah hadiah. Dan pada saat ini kita merasa menjadi lebih legowo, lebih dewasa, lebih arif dalam menyikapi bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang melelahkan tanda petik, yang sesuatu yang bisa kita omelkan, tetapi merupakan hadiah. Karena ternyata kita belajar bahwa stillness, diam, itu juga tidak enak. Sehingga kadang-kadang kita merasa kerepotan ingin bergerak, tetapi kalau kita diminta untuk steady dalam waktu beberapa saat, tidak bergerak sama sekali, itu juga melelahkan. Jadi kita belajar untuk menyeimbangkan pada saat ini bahwa semua situasi, baik berjalan dengan cepat, berjalan dengan lambat, bahkan berhenti, itu adalah waktu yang terbaik yang kita bisa dapatkan kali ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada lili di depan. Artinya kita melihat semua sebagai sesuatu yang punya nilai positif untuk diri kita. Kita lihat ada 2 spread yang sudah saya ambil hari ini. Dan pertama adalah Crazy Sexy Love. Mendapatkan 3 kartu yang jumping ditambah 1 advice. Kita lihat satu persatu. Ini previous events atau causes leading to the situation adalah ask for help. Jadi sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan. Di situasi yang bingung, kita mencoba mendekatkan diri kita dengan makhluk bersayap ini, tanda petik, ya. Artinya kita sebenarnya pernah merasa bingung, kita mencari bantuan, dan bantuan itu ternyata datangnya bukan dari orang, tetapi dari panggilan kita, jawaban kita dari lubuk hati kita yang dari paling dalam, itu hati nurani kita. Dan hati nurani kita adalah yang paling erat kaitannya dengan the divine. Jadi sebenarnya kita diberi hati nurani adalah sebagai arahan dari kebingungan kita. Dan pada saat ini current situationnya adalah offer your love. Yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah menawarkan cinta kita. Tentunya bukan cinta sembarang cinta, yang kita tawarkan adalah cinta yang murni. Bukan, kalau memang situasinya adalah cinta romantis, dan ini memang sebenarnya adalah kartu untuk cinta romantis karena Crazy Sexy Love nama decknya. Tetapi karena ini bacaan umum, maka kita bisa ambil tidak hanya tentang cinta romantis, adalah sesuatu yang abundant. Kenapa? Karena gambarnya sapi, ya. Yang kita tawarkan adalah sesuatu yang memberikan, yang menghasilkan, yang bermanfaat, bukan sesuatu hanya yang mengambil dan mengambil dan mengambil. Dan near future-nya, when following the guidance, kita menawarkan cinta yang paling murni, maka say you're sorry. Bahwa kejadian masa lalu yang mengakibatkan kita terluka, itu sebenarnya juga mengakibatkan dia terluka. Bahwa ini adalah situasi yang membuat kedua belah pihak, atau mungkin lebih dari 2 belah pihak itu sama-sama terluka dan menangis. Dan bahwasanya kejadian itu adalah kejadian yang memang harus dilewati, dan semua pihak di dalam situasi ini mengambil pelajaran yang mahal.
tetapi adalah masing-masing untuk mengambil sebagai satu kearifan di dalam jalan kehidupannya sendiri-sendiri, yang pada dasarnya life purpose-nya adalah sangat berbeda. Say you're sorry bukan berarti kamu kembali ke masa lalu, tetapi menerima kejadian masa lalu sebagai bagian dari pelajaran hidup yang memang diberikan kepadamu. Toh buktinya kamu tidak bisa menolak. Toh buktinya kalau kamu mengomelkan masalah itu dan menyesali kenapa semua itu terjadi, toh sudah terjadi. Jadi ambil bagian itu sebagai bagian dari diri kita. Jadi pengalaman itu adalah diberikan untuk salah satu chapter di dalam pengalaman hidup kita yang memberi pemahaman yang luar biasa berharga untuk kita. Dan kalau kita lihat additional advice-nya adalah spruce up your nest. Maka kalau kamu sempat mengalami down, depresi, tidak ingin melakukan apa-apa, ini saatnya untuk mengembalikan semangat hidup kita dan mulai dengan membereskan kamar. Why not? Ya, ini adalah deck yang pertama dan saya akan melihat dari deck yang kedua, Sacred Destiny Oracle card ini dengan 3 kartunya. Mudah-mudahan bisa keluar. Iya. Oke. Jadi ini adalah kartu pertama, juga ini jumping, bahwa yang perlu disembuhkan, perlu healing adalah transformation. Tadi gambar perahunya yang mengarah, bahwa kita mengarah pada hal yang positif, tetapi ini adalah transformasi dari masa lalu ke masa sekarang. Masa lalu ternyata mengandung informasi yang membuat kita sedikit terluka dan kita dalam proses berpindah ke masa depan yang jauh lebih cemerlang. How to heal the blockage adalah taking risk. Jadi jangan takut mengambil hal yang baru, dan future outcome-nya adalah miracles karena ada keajaiban di depan sana. Dan additional advice-nya adalah stillness. Stillness adalah kita bisa mengambil pelajaran bahwa stillness, diam, tidak bergerak, itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat kita mengerti tentang situasi yang tidak bergerak, dan bahwa situasi yang tidak bergerak itu merupakan transit, selalu merupakan transit, itu tidak akan stillness selamanya. Oke, kita lanjut pada bacaan dari astrologi tanggal 8 Mei pukul 12, bulan berada di 28 derajat 37 menit, 28 atau 29, 28, dan dia sebentar lagi akan masuk ke Sagittarius, dari Scorpio ke Sagittarius. Dan kita lihat bahwa bulan ini membentuk sextile dengan 3 planet. Pluto adalah hari pertama tanggal 8, tanggal 7, 7 juga dari kemarin sudah mulai retro, tanggal 6 sudah retro. Iya, mulai retro tanggal 6, dan ini adalah hari ketiga Pluto retro. Dan Scorpio diatur oleh Pluto, dan Pluto sedang retro, Pluto dengan Mars. Jadi kita rasakan hari ini adalah tentang transformasi karena Scorpio-nya. Dan dia berkoordinasi, berbicara, berkomunikasi, aspecting Pluto yang retro. Berarti memang kita merasakan bahwa perubahan ini dirasakan sangat dominan pada hari ini, dan tadi digambarkan dengan beberapa kartu termasuk gambar perahunya tadi, taking risk-nya, ya, bahwa kita berani mengambil sesuatu yang berubah karena kita tidak lagi adalah orang yang kemarin. Gambar ini transformasi. Ya, ini tergambar di dalam astrologi hari ini. Dan bahwasannya transformasi ini berkomunikasi dengan planet-planet besar yang sedang station, mengajak kita untuk
bertransformasi mulai dari internal kita, dalam diri kita. Belum ada yang terlalu berbeda dari kemarin, dari matahari, Merkurius, Neptunus, Venus, begitu juga Mars, semuanya masih dalam posisi sama dengan kemarin. Jadi yang berbeda hanya bulan, karena kita mulai merasakan transformasi di dalam emosi kita yang paling dalam. Kita ambil reading yang 4 kartu, kita biarkan ada yang terbalik, langsung ke spread hari ini tarotnya. Incompatible, uncooperative, unrequited love, disconnection between head and heart. Situasinya, challenge-nya adalah integrasi, completion, option, wholeness, the earth. Karena ini adalah challenge, tidak bisa integrasi karena memang incompatible dan tidak bisa bekerja sama. Advice-nya adalah mengambil kesempatan, healthy beginning, mulai sesuatu yang baru, menginvestasikan pada hal yang positif, mulai menanamkan benih dan sesuatu yang grounded. Iya. Dan hasil akhirnya, outcome-nya adalah combining, creating, compromise, experimenting. Oke. Jadi 2 kartu pertama, The Lovers terbalik dan The World, itu adalah tentang upaya kita untuk membawa hal lama di dalam hal baru, which is impossible, karena memang harusnya sudah berakhir tapi kita masih struggling untuk berakhir. Jelas kalau di sini sarannya adalah Ace of Pentacles. Kita harus mulai dengan sesuatu yang baru, dan ini jelas abundance, sesuatu yang baru itu, tapi masih di depan. Dan kalau kita lihat tadi di sini ada gambar miracle, ya, how to heal blockage, future outcome-nya miracles, ini ya, abundance. Dan hari ini barangkali memang kita masih perlu healing, kita masih perlu untuk menyeimbangkan perasaan kita dengan hal lain. Yang jelas kita diminta untuk grounded, untuk bisa bersikap praktis. Kita ambil message from spirit hari ini, kita tunggu apa yang keluar. Spend some quiet time by yourself every day. Meditation is a great way to do this. Pesan ini bicara tentang kita fokus ke dalam diri sendiri, tetapi ya memang ini tadi kan, temperance. Kita perlu bersabar dan melihat ke dalam diri sendiri, dan ini tadi juga terlihat dari aspek antara bulan yang ada di Scorpio dengan Pluto. Semuanya adalah emosi terdalam, itu biasanya adalah emosi yang diolah di dalam diri kita internal. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa hal yang sifatnya dalam diri kita, memahami diri kita sendiri, membongkar emosi yang terdalam di kita adalah tema hari ini, dan itu muncul lagi tadi di dalam pesan tersebut. Maka kita lihat hari ini apa yang perlu dirangkum adalah transformasi, dan transformasi itu dimulai dari panggilan kita yang terdalam untuk menjadikan diri kita menjadi lebih arif. Tapi transformasi ini merupakan hadiah karena kita menjadi lebih dewasa, ya, seperti kupu-kupu yang sedang healing untuk menjadi diri kita yang lebih arif. Kita berani mengambil risiko
untuk mendapatkan keajaiban di depan. Dan kalau kita lihat tadi deck yang sebelumnya adalah tentang bagaimana kita offer ya, menawarkan cinta yang terdalam untuk diri kita sendiri. Say you're sorry itu barangkali bukan dengan orang lain tetapi dengan diri sendiri, dan kita mulai bangkit buat teman-teman yang mungkin melalui masa ini dengan perasaan sangat down. Kita mulai dengan membereskan kamar kita, dan ini adalah hadiah karena kita mudah-mudahan pada hari ini kita bisa bangkit dan mulai mengubah apa yang di dalam diri kita. Kita tidak lagi menggantungkan pada orang lain dan coba untuk mencari motivasi di dalam diri kita, karena kita pasti bisa menemukan hadiah dari perubahan yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.